kami akan menyampaikan mengenai pembagian dividen 7,3 triliun dan optimisme kinerja BNI tahun 2023. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI telah mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2022 dan telah menyetujui pembagian dividen sebesar 40% atau senilai 7,32 triliun. Nilai ini naik 2,69 kali lipat dari total dividen tahun buku 2021 yang sebesar 2,72 triliun. Dengan demikian, nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan 392,78 atau lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp146. Dengan memperhitungkan komposisi pemegang saham pemerintah yang sebesar 60%, maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai 4,39 triliun ke rekening kas umum negara. Sementara itu atas kepemilikan 40% saham publik senilai 2,92 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Sedangkan laba 60% dari laba bersih, sebesar 60% dari laba bersih perseroan atau senilai 10,98 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan BNI ke depan. Perseroan tetap optimis dapat membukukan pertumbuhan kinerja positif seiring dengan agenda transformasi yang masih berjalan di tahun 2023. Kenaikan rasio pembayaran dividen menjadi 40% di tahun ini dilakukan seiring dengan kinerja keuangan perseroan yang terus membaik dengan capaian laba 18,3 triliun di tahun 2022. Perseroan juga mampu mengelola rasio kecukupan modal atau kita kenal dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada level yang sehat mencapai 19,3% di Desember 2022 sehingga kami memiliki kapasitas untuk membagi dividen dengan rasio dan nilai yang lebih besar. Dengan nilai dividen per lembar saham tahunan ini sebesar Rp392,78 jika dibanding dengan harga saham perseroan saat ini di kisaran 9.000, maka dividen yield mencapai di atas 4%. Hal ini tentunya sejalan dengan komitmen untuk memberikan imbal hasil investasi yang optimal kepada pemegang saham. Kami optimis dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan secara umum di tahun 2023 diprediksi sebagai tahun yang penuh tantangan dengan masih berlanjutnya isu geopolitik, perlambatan ekonomi, dan tekanan inflasi secara global. Inflasi pun diperkirakan akan melandai ke 3,8% setelah meredanya dampak kenaikan harga BBM ke inflasi konsumen. Stabilnya ekonomi domestik ini tentunya akan menjadi katalis pertumbuhan bisnis yang sehat bagi perbankan. Dengan mempertimbangkan prospek dan potensi bisnis serta kondisi makroekonomi, perseroan tetap optimis pertumbuhan kinerja akan positif seiring dengan agenda transformasi yang masih berjalan. Tahun ini perseroan pun telah menyusun rencana bisnis bank dengan indikator kinerja utama berupa pertumbuhan kredit 10% dengan NPL gross kurang dari 2,5% di akhir tahun 2023. Target pertumbuhan neraca yang berkualitas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perseroan, sehingga NIM diproyeksikan berada di atas 4,8% dan return on equity di kisaran 15,7 sampai 16%. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, perseroan mengembangkan solusi transaksi dan pembiayaan ekosistem untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Perseroan juga mengembangkan infrastruktur teknologi serta inovasi digital dalam rangka peningkatan kemampuan transaksional,
terutama pada aplikasi BNI Mobile Banking dan BNI Direct dengan tujuan untuk menjadi top of mind transactional banking bank bagi nasabah. Perseroan juga gencar melakukan perluasan partnership melalui platform Open API dan pengembangan teknologi terkini seperti AI, blockchain, hingga metaverse dalam rangka memperluas ekosistem bisnis dan meningkatkan customer experience. Perseroan juga fokus pada peningkatan kasa dan fee-based income yang sustain, sekaligus meningkatkan ekspansi bisnis utama ke nasabah top tier, mulai dari segmen korporasi dan turunan bisnisnya yang masuk dari sektor industri prospektif hingga segmen consumer dengan tetap mengedepankan asas prudensial banking. Tentunya kami juga akan melanjutkan transformasi human capital culture dan operasional sehingga lebih agile dan lean dalam mendukung bisnis. Kami juga memperkuat jaringan bisnis internasional dalam mendukung penetrasi pasar global serta terus mengoptimalkan sinergi BNI Group dalam memperkuat posisi perusahaan anak. Selanjutnya kami akan menyampaikan susunan pengurus BNI. Adapun agenda selanjutnya RUPS tahunan menyetujui perubahan pengurus perseroan. RUPS tahun ini menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Bapak Sigit Widiawan sebagai Komisaris Independen BNI. Selain itu menyetujui pengangkatan Bapak Robertus Bilitea sebagai Komisaris BNI. Beliau saat ini menjabat Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero atau AFG. Dengan keputusan RUPS tahunan ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris BNI menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Bapak Agus Dermawan Dintarto Martowardoyo, Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Bapak Prajoto, Komisaris Independen Bapak Asmawi Sam, Komisaris Independen Bapak Sigit Widiawan, Komisaris Independen Bapak Septian Haryoseto, Komisaris Independen Bapak Imam Sugema, Komisaris Independen Bapak Erwin Rianto Slamet, dan Komisaris Bapak Askolani, Komisaris Bapak Fadlan Lubis, Komisaris Bapak Susianto, dan Komisaris Bapak Robertus Bilitea. Adapun susunan anggota direksi perseroan menjadi Direktur Utama Royke Tumilaar, Wakil Direktur Utama Ibu Adi Sulistiowati, Direktur Wholesale and International Banking Bapak Silvano Winston Rumantir, Direktur Digital dan Integrated Transaction Banking Ibu Corina Lela Karnalis, Direktur Enterprise and Commercial Banking Bapak Sis Apik Wijayanto, Direktur Institutional Banking Bapak Muhammad Iqbal, Direktur Finance Ibu Novita Widya Anggraini, Direktur Human Capital and Compliance Bapak Muharram, Direktur Network and Services Bapak Roni Venir, Direktur Retail Banking Bapak Putrama Wahyu Setiawan, Direktur Risk Management Bapak David Pirsada, dan Direktur Teknologi and Operation Bapak Toto Prasetyo. Dengan adanya keputusan para pemegang saham ini, diharapkan perseroan dapat menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Bapak Oki untuk melanjutkan sesi berikutnya.